sisi Allah Subhanahu ya. Dulu saya sering-sering, lumayan sering bertanya-tanya ya, kenapa sih mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu Al-Qur'an, gitu ya. Karena kan kalau kita bicara tentang mukjizat para nabi itu kan super-super ya, kalau kita lihat kayak kayak keren-keren. Nabi Musa punya tongkat yang membelah Laut Merah, keren gitu ya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, ya. Terus Nabi Nuh membuat kapal di puncak gunung. Kemudian Nabi Ibrahim bisa tahan dengan api, kebal dari api. Tapi Nabi Muhammad punya satu mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Dulu pas saya kecil agak-agak bertanya-tanya. Karena secara fisik kan biasa aja Al-Qur'an itu. Nah, itu karena kita belum tahu ilmunya atau kita belum tahu kemuliaan Al-Qur'an. Tapi seiring waktu saya paham dan kita harus paham bahwa Al-Qur'an inilah sebesar-besarnya mukjizat. Karena mukjizat Al-Qur'an lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Sebab Al-Qur'an mampu membelah setiap keraguan, kegelisahan, kesulitan, dan penderitaan hidup kita. Al-Qur'an itu penenang hidup kita. Mukjizat Al-Qur'an juga lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kebal dengan api dunia. Karena Al-Qur'an syafaatnya mampu memadamkan api neraka. Ya, jadi luar biasa memang Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Nuh yang mampu membangun kapal di puncak gunung. Sebab Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala seandainya dia diturunkan di atas gunung, maka gunung akan hancur berkeping-keping. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sangat mulia. Dan dia juga lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Karena Al-Qur'an menjadikan seorang hamba mampu berbicara dengan Tuhan. Ya. Karena Al-Qur'an kalamullah. Dia bukan makhluk. Dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, melafadzkan Al-Qur'an, sebenarnya Allah sedang berbicara dengan kita. Dan kita harus sadari itu. Ya, kita berbicara atau kita membaca Al-Qur'an, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mohon sebentar ya. Bentar ya, mohon maaf karena ada tamu yang ketuk-ketuk dari tadi. Ya, jadi mukjizat Al-Qur'an itu sangat luar biasa, ya. Karena apa? Mukjizat para nabi yang lain itu akan hilang seiring dengan wafatnya nabi. Ya, kalau nabinya sudah wafat, Nabi Sulaiman, maka mukjizatnya hilang. Hari ini kita nggak akan bisa mendapati tongkat Nabi Musa, nggak ada. Ya, kapal Nabi Nuh udah nggak ada, mukjizatnya sudah hilang. Tetapi mukjizat Al-Quran itu akan ada sampai kapanpun. Ya, Al-Quran sudah 1.500-an tahun yang lalu sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebenarannya sampai sekarang tak pernah diragukan. Dibaca oleh jutaan manusia setiap hari sampai hari ini. Dan tak pernah berubah satu huruf pun di dalam Al-Quran. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini dan kau tak akan pernah dapati sedikit pun kebengkokan. Coba bayangkan, mana kitab yang 1.500 tahun masih mampu bertahan, nggak ada seorang pun yang bisa mengubah isinya. Kalaupun ada orang yang berusaha mengubah isinya, pasti dia akan gagal. Ya. Karena Al-Quran sudah ada di dada-dada para penghafal Al-Quran. Gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menantang orang-orang yang nggak percaya sama Al-Quran. Ya. Yang merasa eh, yang merasa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menantang. Ada banyak di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah juz 1 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli." Kalau kamu ragu sama Al-Quran ini, bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, datangkan satu surat semisalnya. Tapi di surah ke-11, surah Yunus kata Allah, "Qul fa'tu bi asyri suwarin misli." Datangkan 10 surat semisalnya. Ini ada mukjizat di sini ya. Di Al-Baqarah Allah bilang, datangkan satu surah. Kenapa? Kalau kita bisa lihat, kalau kita detail melihat ini, Al-Baqarah itu surah kedua. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah buktikan, Allah sudah turunkan satu surah seperti Al-Fatihah. Dan Allah tantang, kamu bisa nggak datangin satu surah seperti yang sudah kudatangkan? Kan Al-Baqarah surah kedua. Maksudnya
Seperti Al-Fatihah aja 7 ayat gitu ya. Yang diulang oleh manusia setiap hari tidak pernah bosan gitu ya. Ada yang nggak bisa? Nggak bisa. Di surah ke-11 surah Yunus kata Allah qul fa'tu bi asyri suwarin. Datangkanlah 10 surat semisal. Kenapa Allah pakai 10? Karena Allah sudah buktikan sudah ada 10 surat sebelum Yunus ini. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah sampai ke surah Yunus kan yang ada 10 surah sampai At-Taubah, kemudian Yunus. Ya. Tapi nggak ada sampai sekarang satu orang pun yang bisa membuat surah semisalnya. Ya. Ada yang pernah berusaha membuat surat di zaman Nabi Muhammad itu Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi kisahnya panjang ya. Dia membuat surah yang katanya menandingi surah Al-Asr. Ya wabr, innama anta udunani wasadr, wasairuka hafrun naqr. Kedengarannya sih keren, padahal itu lucu kalau kita tahu artinya. Ya wabr, wahai kelinci, Innama anta udunani wasadr. Sesungguhnya engkau punya 2 telinga dan 1 dada. Wasairuka hafrun naqr. Dan di sekelilingmu ada banyak lubang yang engkau buat. Gitu ya. Jadi nggak ada maknanya, jadi jelek. Gitu ya. Sangat tidak bisa menandingi surah Al-Asr. Gitu. Jadi Allah tantang, 1 surat nggak ada orang bisa, 10 apalagi. Bahkan Allah menaikkan tantangannya di dalam surah Al-Isra. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Kata Allah, katakanlah sekiranya seluruh manusia berkumpul dan jin bergabung juga untuk mendatangkan satu Quran, semisal Al-Quran ini, satu bacaan semisal Al-Quran, la ya'tu bimislihi, tidak akan pernah mereka bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhuhira, walaupun jin dan manusia bergabung untuk membuatnya. Jadi itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi satu surah pun di dalam Al-Quran. Ya. Biar manusia dan jin bergabung. Nah ini luar biasa kalau kita bisa sadari ini. Hari ini mukjizat Al-Quran tersebut ada di hadapan kita. Ada di dalam hidup kita. Mukjizat yang mestinya hanya dimiliki para nabi, hari ini melekat dalam hidup kita. Tanpa sadar sebenarnya kita bersanding dengan mukjizat. Ya, mukjizat itu cuma punya para nabi. Tapi mukjizat Al-Quran ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak mau memanfaatkan Al-Quran yang merupakan mukjizat, sesuatu yang menakjubkan, yang mampu melemahkan apapun. Kenapa saya katakan itu? Karena mukjizat itu artinya melemahkan. Ya, melemahkan. Jadi kalau kita bersama Al-Quran, sebenarnya kita sudah punya senjata yang bisa melemahkan apapun. Mau musuh datang, kita punya senjatanya, lemah. Siapapun yang menjatuhkan orang yang bersama Al-Quran, pasti mereka akan lemah. Karena mukjizat itu akan melemahkan apapun yang menentang dia. Ya, dia akan melemahkan kegalauan, kegelisahan hidup. Jadi semua akan lemah kalau kita bersama Al-Quran. Itulah mengapa menjadi sangat penting kita menjadikan Al-Quran itu prioritas hidup kita. Ya. Hari ini saya ingin bahas pertama dari pertanyaan mengapa harus menjadikan Al-Quran prioritas. Ya. Mengapa harus menjadikan Al-Quran prioritas? Yang pertama, jika kita memprioritaskan Al-Quran, maka Allah akan memprioritaskan hidup kita. Itu alasan besarnya. Kalau kita mengutamakan Al-Quran, maka Allah akan mengutamakan hidup kita. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kita hafal ini. Ya, ingatlah aku akan ingat kamu. Berzikir kepadaku, ingat kepadaku, aku akan ingat sama hidupmu. Al-Quran itu ulama sepakat, itulah zikir yang paling agung. Al-Quran. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita memprioritaskan Al-Quran di dalam hidup, pasti Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Karena orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran, mereka itulah hamilul Quran. Mereka itulah yang dalam bahasa hadis disebut dengan ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Mereka lah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkan, orang kalau sudah jadi keluarga Allah, mereka pasti nggak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita saja kalau kita punya masalah, pasti yang pertama menolong kita itu adalah keluarga kita. Bagaimana kalau orang sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala?
Maka Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin membiarkan keluarganya dalam kegelisahan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan. Karena itulah fadhkuruni adzkurukum, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ingat sama aku, maka akan aku ingat kamu. Gitu ya. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Man syaghalahul Qur'an", siapa yang hidupnya disibukkan sama Al-Qur'an, ini orang yang memprioritaskan Al-Qur'an. "Wa dzikri", dan zikir kepadaku, "ammas alati", saking sibuknya sampai-sampai dia nggak punya waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang hidupnya disibukkan sama Al-Qur'an sampai dia tidak punya waktu untuk meminta, sibuk sampai tidak berdoa kepadaku, kata Allah, ammas alati, sampai dia nggak minta. Artinya ini orang memprioritaskan Al-Qur'an, lebih mementingkan Al-Qur'an bahkan daripada hidup dia sendiri. Ya, sampai dia nggak pernah minta sama Allah, "Ya Allah, saya pengen mobil, pengen rumah," misalnya itu, nggak pernah. Bagi dia bersama Al-Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an itu sudah lebih membahagiakan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat menyampaikan sebuah janji, garansi. Kata Allah, "A'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin." Kepada orang yang demikian tadi akan aku berikan dia sesuatu afdalu ma u'tiyas sa'ilin, sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta, ya. Jadi ada orang yang sibuknya sama Al-Qur'an, sampai-sampai nggak pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kuberikan dia lebih baik pemberiannya daripada orang yang minta." Artinya apa? Artinya para pejuang Al-Qur'an itu akan dipenuhi, diberikan kebutuhan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta, ya. Ya sederhananya, kamu nggak minta pun aku kasih. Kenapa? Karena kamu hidupnya ingat aku terus, ya. Hidup hidup kamu tuh untuk aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh Maha bersyukur. Itu salah satu nama Allah, Asy-Syakur. Allah tuh Maha berterima kasih. Orang-orang yang berjuang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah terima kasih sama mereka. Ya, karena Allah Asy-Syakur. Allah Maha berterima kasih. Jadi itulah mengapa kita harus menjadikan Al-Qur'an prioritas. Karena apa? Karena kalau kita menjadikan Al-Qur'an prioritas, kita nggak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Allah yang akan memprioritaskan hidup kita. Kalau cuma masalah finansial, pengen ngafal Quran tapi takut sama pekerjaan misalnya, nanti saya mau jadi apa? Jadi penghafal Quran, kerja apa gitu ya, dapat uang dari mana? Itu nggak yakin. Allah akan prioritaskan hidup kita. Sampai Allah katakan, "Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum di ayat bawahnya, "Walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Surah Al-Maidah nih ya. Kata Allah, seandainya orang-orang itu, para ahlul kitab itu mengamalkan Taurat, Injil, dan apa yang kami turunkan, Al-Qur'an, gitu ya. Mereka mengamalkan Al-Qur'an, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, akan kami makankan, enggak enak bahasanya. Akan kami berikan mereka makan, la akalu. Ya, jadi kalau kita cuma takut masalah perut, itu janji Allah. Akan kami kasih makan mereka min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari atas, dari bawah. Ya, nggak usah takut. Kalau cuma masalah perut, gitu ya. Masalah kebutuhan hidup. Kalau kita sibuk untuk Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi. Di ayat itu, ayat yang sama kata Allah, minhum ummatum muqtasidah. Di antara mereka itu ada orang-orang yang biasa-biasa aja. Muqtasidah itu pertengahan. Jadi nggak harus jadi apa tuh misalnya menghafal Quran kan cuma buat ulama-ulama, cuma buat orang-orang spesial gitu ya. Enggak seperti itu. Janji Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada mereka yang mau berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Walaupun mereka orang biasa, ya, walaupun mereka orang biasa, tapi punya semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, semangat untuk belajar tahsin misalnya yang levelnya masih tahsin. Belajar terbata-bata masih, tapi terus belajar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak, dan janji Allah tidak mesti turun kepada mereka yang sudah selesai 30 juz, kepada mereka yang ahlul Quran, yang misalnya ulama terkenalnya, kepada ustadz, enggak. Orang biasa kalau mau memperjuangkan Al-Quran, belajar Al-Quran sungguh-sungguh pada level mereka masing-masing. Mungkin belajar Iqra gitu ya, mungkin belajar tahsin, ada yang mungkin sudah menghafal, ada yang mungkin kuliah gitu ya. Mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, kita prioritaskan Al-Quran dalam hidup supaya Allah memprioritaskan hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan
Al-Quran itu prioritas karena kita ingin menjadi orang yang beruntung, keberuntungan yang besar. Saya akan bacakan satu kisah nih ya. Kisah ini ada termaktub atau ada di kitab kitab apa ini kitab tafsir Quranul Azim ya. Karya Ibnu Katsir ada di depan saya nih kitabnya saya bacakan. Ada kisah yang menarik ketika Ibnu Katsir menjelaskan surah Az-Zalzalah, di satu kisah yang beliau ceritakan di zaman Nabi. Ata rajulun ila Rasulillah. Jadi suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia minta sama Nabi. Faqala aqra'ani ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bacakan aku satu surah. Itu. Atau bacakan aku Al-Qur'an, aqra'ani, ya. Qala lahu, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra' salatan min zatin alif lam ra. Kalau kamu baca Al-Quran, Nabi sarankan, baca aja di dalam Al-Quran yang mengandung alif lam ra. Ada surah-surah Yunus, surah Yusuf, surah Hud, surahnya panjang-panjang. Alif lam ra itu lumayan panjang-panjang. Jadi kan dia minta, ya wahai Nabi, coba tunjukin satu Quran yang kiranya bisa aku amalkan, aku baca gitu ya, kandungannya bagus. Nabi sarankan baca alif lam ra. Surah-surah alif lam ra karena bagus-bagus gitu ya. Kemudian orang itu mengatakan, faqala lahu rajulun, dia mengatakan, kabura sinni wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Wahai Nabi, aku itu sudah tua. Wastadda qalbi, dada atau hati aku tuh sudah berat untuk baca yang panjang-panjang kayak gitu ya. Wa ghaludha lisani, dan lidahku tuh sudah keluh. Ya kayak kakek-kakek gitulah, mau disuruh baca surah panjang-panjang kan agak ngos-ngosan gitu ya. Bahasa kita kayak gitulah ya. Kemudian kata Nabi kasih keringanan. Faqra, kalau gitu bacalah zati hamim, surah-surah yang hamim aja karena surahnya pendek-pendek. Mulai dari juz 24 ya. Ada surah Ghafir gitu ya. Ada surah Fusilat, surah Al-Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Al-Ahqaf, Al-Jathiyah, itu kan surah Hamim, lebih pendek dia. Tapi jawaban orang tadi masih sama. Ya Rasulullah, kabura sinni wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Wahai Nabi, aku tuh sudah tua, nggak kuat baca-baca yang kayak gitulah. Ya bahasa kita kayak gitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan yang ketiga, kalau gitu baca Iqra minal musabbihat. Surah-surah yang ada tasbihnya. Sabbahalillah, yusabbihulillah. Ada banyak di juz 28. Surahnya pendek-pendek. Ya kadang cuma 2 halaman, 1 halaman setengah di surah As-Saff misalnya. Surah Al-Jumu'ah 1 halaman setengah, lebih pendek. Tapi orang tadi masih ngeluh, "Wahai Nabi, aku tuh tua. Berat rasanya baca yang kayak gitu. Lisanku tuh udah nggak lancar lagi, susah." Dan Nabi kemudian mengatakan, kemudian dia bertanya, "Tapi Nabi, tapi tetap baca tapi tunjukkan aku suratan jami'atan, surah yang mencakup." Maksudnya tuh yang maknanya luar biasa mencakup gitu loh. Kemudian kata Nabi, kalau gitu bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhir ayat. Ya. Bacalah surah Az-Zalzalah. Pas didengerin sama orang tadi surah Az-Zalzalah dibacain Nabi dari awal sampai akhir. Oh, pendek ya ternyata cuma berapa ayat gitu ya. Terus kata orang tadi, walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan, wahai Nabi, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi, la azidu 'alaiha abadan. Aku tidak akan pernah menambah dari surah itu selamanya. Maksudnya dia komitmen, saya mau amalkan surah ini. Ini yang saya bisa baca. Dan saya nggak akan tambah yang lain, gitu ya. Karena dia punya rukhsah lah ya, gitu ya, punya keringanan. Tsumma adbara rajul, kemudian dia pergi dan Nabi Muhammad SAW ketika orang tadi pergi, kata Nabi, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Beruntunglah orang tadi, beruntunglah orang tadi. Ya. Coba kita renungi kisah ini ya. Ada orang yang berjanji komitmen cuma dengan satu surah Az-Zalzalah. Sampai bahkan dia mengatakan, aku tidak akan la azidu, la atau la uzidu, aku tidak akan pernah menambah surah ini selamanya. Jadi istilahnya, udah aku amalin surah ini aja. Dan dan Nabi Muhammad menyifati orang tersebut aflah, beruntung orang tadi. Ya. Sekarang bayangkan Al-Qur'an ada di hadapan kita. Kita punya 114 surah yang bisa kita amalkan, kita perjuangkan, kita pelajari. Betapa beruntungnya orang yang mempelajari 114 surah. Betapa beruntungnya orang-orang yang menghafal 114 surah. Sebab ada orang yang hanya hafal dan mengamalkan surah Az-Zalzalah, dia menjadi orang yang
Nabi sifati sebagai orang-orang yang beruntung. Ya gitu. Karena itulah kita harus berusaha memprioritaskan Al-Quran agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Karena pasti beruntung orang-orang yang bersama Al-Quran. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran prioritas? Karena inilah satu-satunya jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang mengabaikan Al-Quran di dalam hidupnya dipastikan tidak akan pernah selamat di dunia dan di akhirat. Ya, karena ini satu-satunya jalan keselamatan. Kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia itu sementara. Kehidupan sejati kita itu di akhirat. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus memegang teguh Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Nabi, Kitabullahul Madud. Dia kitab Allah yang menjulur minas sama ilal ard. Yang menjulur dari langit sampai ke bumi. Jadi Al-Quran itu seperti seutas tali yang satu ujungnya di langit dan satu ujungnya di bumi. Ya. Jadi inilah koneksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melepas tali ini, Al-Qur'an, maka dia terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara kalau kita pengen selamat kecuali kita pegang erat tali ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Pegang kokoh bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Hablillah itu ditafsir dijelaskan tadi, Kitabullahul Madud. Itu adalah Al-Qur'an yang menjulur dari langit sampai ke bumi. Ini salah satunya jalan keselamatan hidup kita. Karena kita akan kembali ke akhirat nanti. Hari ini dunia terasa nyata dan akhirat itu cuma cerita. Ya, itu yang membuat kita kadang nggak punya semangat karena kita anggap akhirat itu cuma cerita. Hari ini dunia terasa nyata dan akhirat hanya cerita. Tapi suatu saat nanti akhirat akan nyata dan dunia ini tinggal cerita. Karena itu kita buat cerita yang indah karena hanya cerita yang indah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ya. Jadi inilah satu-satunya jalan keselamatan kita. Di akhirat nanti semua nikmat itu akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Dan semakin besar nikmat, maka semakin besar pertanggungjawaban yang harus kita berikan. Dan kita harus sepakat bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang paling tinggi. Ya. Al-Quran itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang sampai Allah buka dengan kata hamdalah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Hamdalah itu kan digunakan untuk bersyukur. Segala puji bagi Allah, anzala ala abdihil kitab, yang sudah menurunkan kitab ini. Kenapa Allah buka pakai hamdalah? Karena itulah nikmat yang paling tinggi. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran. Allah ceritakan nikmat-nikmat yang pertama adalah Al-Quran. Baru kemudian khalaqal insan, penciptaan kita. Artinya nikmat Al-Quran itu nikmat yang lebih hebat daripada hidup kita sendiri. Ya. Ayo kita harus memprioritaskan Al-Quran lebih utama daripada hidup kita sendiri. Harusnya seperti itu. Itu yang kita perjuangkan. Ya. Karena nanti orang-orang yang mengabaikan Al-Quran akan diadukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak main-main. Kalau kita mengabaikan Al-Quran dalam hidup ini, Nabi Muhammad tuh ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi itu nggak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekali Nabi Muhammad mengadu yang diabadikan oleh Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Dan pengaduan Nabi, waqala Rasul berkata, kata para ulama, ini ayat ini bercerita tentang hari kiamat nanti di padang mahsyar. Salah satu pendapatnya. Ya Rob, kata Nabi. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjura, yang mereka tinggalkan. Ya. Hadzal Qur'an, Al-Qur'an yang dekat ini, karena pakai hadzal. Al-Qur'an yang dekat ini, tapi mereka menjadikan jauh di dalam hidup mereka. Karena kita sebagai umat muslim itu dekat sama Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di dalam rumah kita. Ada di dalam rak-rak buku kita. Bahkan kadang ada di dalam otak, pikiran, dan hati kita karena kita menghafalnya. Tapi yang Al-Quran yang dekat itu mahjuro. Justru menjadi jauh di dalam hidup kita. Kayak orang menjelaskan mahjuro itu artinya berpaling dari Al-Quran. Makanya banyak. Ada yang mahjuro. Mereka mengabaikan belajar membaca Al-Quran. Ada yang mahjuro dalam tadaburnya. Ada yang mahjuro tidak mau mengamalkan. Ya, mungkin kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi kita harus memastikan diri kita juga tidak mahjuro untuk tadaburnya, untuk pengamalannya.
ya, untuk praktek atau kita menyampaikan kepada orang lain. Karena makna mahjura bisa sampai seluas itu. Makanya kita harus terus memperjuangkan Al-Quran, memprioritaskan Al-Quran, karena inilah satu-satunya jalan keselamatan kita. Ingat di hari kiamat Nabi Muhammad akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bayangkan dari banyaknya pengaduan yang mestinya bisa disampaikan, ternyata Nabi mengadukan umatnya yang meninggalkan Quran. Kenapa sih Nabi itu nggak mengadukan orang-orang yang berzina, orang-orang yang musyrik? Wahai ya Rob, gitu ya, umatku itu musyrik. Di Al-Quran nggak ada seperti itu. Tapi Nabi Muhammad mengadukan orang-orang yang bersama Al-Quran. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Jadi mahjurah itu matrukan, sesuatu yang ditinggalkan. Seperti hijrah, sama asal katanya. Hajar, hajar itu berpaling atau menjauh, gitu ya, membuat batas, gitu ya. Mahjurah, hijrah, jauh, pergi jauh, gitu ya. Nabi Muhammad melaporkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini semuanya berasal dari sini. Orang-orang yang tidak tahu jalan petunjuk, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang musyrik, pasti karena mereka tidak memahami Al-Quran. Pasti karena mereka pertama tidak yakin sama Al-Quran. Ya, karena inilah puncak dari segala keburukan. Ya, orang-orang meninggalkan Al-Quran. Itulah awal dari setiap keburukan. Itu setidaknya 3 alasan yang mungkin bisa saya sampaikan di malam ini saja. 3 alasan itu saja sudah cukup. Kemudian saya lanjutin karena waktunya kita terbatas ya. Apalagi di sini saya lihat ada yang dari Palu, gitu ya. Mungkin di sana sudah hampir jam 10 ya, luar biasa ya. Jadi saya lihat ada yang dari gitu ya, Wita ya, waktu Indonesia Tengah, berarti udah hampir jam 10. Ini luar biasa. Ini kesabaran yang Allah akan balas insyaallah. Mungkin ini singkatnya selanjutnya, cara menjadikan Al-Quran itu prioritas. Nanti sisanya ditanya jawab aja. Yang pertama, bagaimana supaya Al-Quran bisa jadi prioritas hidup kita? Yang pertama, mempunyai cara pandang hidup. Mempunyai cara pandang bahwa hidup itu untuk Al-Quran. Itu mindset kita ubah dulu. Hidup itu untuk Al-Quran. Kenapa? Karena mindset sekarang banyak yang salah. Seolah-olah Al-Quran itu adalah sambilan. Ya. Jadi harus kita ubah. Al-Quran itu adalah tujuan hidup kita. Karena ketika Allah membuka surahnya Alif Lam Mim, membuka Al-Quran pertama dengan Al-Fatihah, kemudian surah yang pertama setelah surah pembukaan, Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Allah langsung tunjuk kitab kita. Itu kitab kata Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini la raiba fi, enggak ada keraguan. Artinya Allah pengen dari awal kita yakin, kamu hidup pertama tuh harus yakin dulu sama Al-Qur'an. Enggak boleh ragu, hidup tentu Al-Qur'an gitu loh. Allah langsung tunjuk itu Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Al-Qur'an itu yang harus kamu perhatikan pertama kali. Itu yang pertama kali Allah tunjuk di dalam Al-Qur'an. Supaya kita perhatikan Al-Qur'an dalam hidup. Kenapa? Karena hari ini mindset orang salah. Banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana ya supaya bisa kuliah, bisa menghafal Quran sambil kuliah gitu ya. Bisa menghafal Quran sambil ngasuh anak, bisa menghafal Quran sambil sekolah, bisa menghafal Quran sambil agak aneh pertanyaannya bagi saya. Kenapa kita mendudukan Al-Quran itu seolah-olah Al-Quran itu sambilan? Gitu loh. Harusnya pertanyaan yang muncul itu, Ustaz, bagaimana saya kuliah sambil tetap menjaga Al-Quran? Gitu ya. Jadi bukan menghafal Quran sambil ini, gitu ya. Tetapi bagaimana saya bisa kuliah tetap menjaga Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah prioritas utama. Yang lain itu sambilan. Ya, gimana ya saya bisa kuliah supaya tetap menjaga Al-Quran? Gitu loh. Saya pengen kuliah, gitu ya. Al-Quran harus tetap dijaga. Gimana cara kuliahnya? Gitu. Bukan gimana cara menghafal Qurannya. Karena sejak awal Al-Quran itu sudah jadi tujuan hidup kita. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Pertama akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan jangan lupa dunia sebagai sambilan. Gitu loh. Ya, pertama akhirat, baru dunia. Jangan kebalik. Sibuk kuliah atau sibuk apalah gitu ya, tentang bisnis gitu. Pengen ngafal Quran lah gitu ya. Gimana ya cara ngafal Quran di waktu-waktu saya sibuk bisnis itu kan? Jadi Al-Quran sambilannya ya. Berarti selama ini mindset hidup kita itu untuk bisnis atau untuk dunia. Akhirat itu sambilan, harus diubah. Ya Allah, saya hidup untuk Engkau ya Allah. Al-Quran itu prioritas hidup saya. Saya mau kuliah. Al-Quran harus menjadi prioritas utama. Ya, gimana saya kuliah supaya Al-Quran nggak terbengkalai. Ada jadwal saya harus ngaji, ada jadwal saya harus menghafal, ada jadwal saya harus tadabbur misalnya gitu. Sisa waktunya untuk kuliah gitu ya. Atau misalnya kuliah memang udah ada waktu-waktu pastinya.
Tapi kita harus punya waktu yang lebih detail untuk Al-Quran juga, gitu kan harusnya. Ya, jadi pertama ubah mindset dulu, ya. Hidup itu seutuhnya untuk mengamalkan Al-Quran. Kan hidup tuh memang seperti itu kan. Hidup kita tuh memang untuk mengamalkan Al-Quran, jadi orang baik, jadi solih, sholat, zakat, puasa, taat sama Allah. Itu kan mengamalkan Al-Quran, ya. Sehingga kita nggak salah langkah dalam hidup ini. Jadi semuanya nanti Al-Quran dulu, gitu ya, Al-Quran dulu. Saya besok mau safar, misalnya. Ini contoh kecil ya, kita mendudukan Al-Quran. Karena kita jadi prioritas Al-Quran, maka kita punya pikiran yang matang sekarang. Besok saya mau safar, pergi jam 6. Oh, kalau pergi jam 6, safar di tengah jalan bisa sampai sore. Misalnya saya pergi ke Bandung atau kemana lah gitu ya. Nanti kalau saya safar, saya susah baca Al-Quran. Ya berarti disiapin dulu, karena Al-Quran prioritas. Oh, saya harus bangun jam 2 malam, karena ada target yang saya harus selesaikan. Ya, nggak boleh safar saya mengalahkan atau mengalihkan saya dari prioritas utama saya Al-Quran. Ya, bangun jam 2 malam, baca Al-Quran, selesaikan target, 2 juz, alhamdulillah 2 juz. Ya, baru safar gitu ya. Atau pas safar itu kita berhenti di mana atau kita sambil membaca Al-Quran, saya menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran kalau 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 cara pandang kita Al-Quran untuk prioritas, kita akan perjuangkan dia, ya. Kita akan perjuangkan dia sesibuk apapun kita. Hari ini ada orang yang mengaku sibuk, sebenarnya dia nggak sibuk, dia nggak memprioritaskan Al-Quran, gitu ya. Karena mau sesibuk apapun orang-orang yang memprioritas Al-Quran pasti punya waktu untuk Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjadikan Al-Quran itu prioritas? Maka yang kedua adalah sediakan waktu yang khusus bersama Al-Quran. Ya, jadi waktu-waktu eksklusif. Kalau kita nggak punya waktu seperti ini, pasti kita kehilangan Al-Quran. Ya, hari ini saya tanya misalnya, kenapa sih dulu waktu SD, SMP, SMA, setiap hari kita mau bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, siap-siap mandi, berangkat sekolah, nggak pernah terlambat. Tahu masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah berangkat. Tahu belum pulang jam 12, maka sebelum jam 12 nggak mau pulang. Ya, nggak berani pulang, karena itu ada waktunya. Kita sudah menentukan, oh jam segini, dalam pikiran kita jam segitu untuk sekolah, maka sekolah. Untuk sekolah seperti itu, kenapa kita nggak punya waktu seperti itu untuk Al-Quran? Ya, kenapa kita nggak punya waktu seperti itu? Bikinlah waktu yang setiap hari saya wajib, ini jadwal saya bersama Al-Quran. Ya, bikin waktu-waktu eksklusif. Setiap orang bisa berbeda. Setiap orang bisa berbeda sesuai dengan kesibukan dia masing-masing. Ya, tapi di waktu-waktu utama usahakan perjuangkan. Misal sepertiga malam terakhir, itu tahajud bersama Al-Quran, baca di dalam tahajud, atau setelah tahajud baca Al-Quran itu waktu yang spesial. Habis subuh sampai suruh gitu. Kemudian kita bikin waktu-waktu tambahan yang lainnya. Itu, misalnya kita kerja sibuk, tapi setiap jam 12 istirahat sampai jam 1. Oke, waktu wajib yang ketiga adalah setengah jam setelah zuhur. Setiap habis zuhur wajib bersama Al-Quran setengah jam. Ini kan udah wajib nih. Kayak kita wajib ke kantor, kayak kita wajib sekolah, kayak kita wajib kuliah. Ya, pokoknya wajib aja. Karena kan Al-Quran prioritas. Masa sekarang Al-Quran prioritas tapi nggak punya waktu seperti pekerjaan kita, seperti sekolah kita, gitu ya. Kemudian waktu tambahan. Oh, saya pulang kerja misalnya atau pulang sekolah udah habis asar, udah nggak ada kegiatan. Maka waktu wajib saya setengah jam habis asar, waktu keempatnya. Gitu. Untuk kelimanya misalnya habis maghrib sampai isya. Gitu. Dan waktu itu bisa kita tentukan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Silahkan lihat jadwalnya masing-masing. Mulai hari ini bikin agenda bersama Al-Quran. Senin waktu-waktu saya kan mungkin setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis beda-beda. Senin saya waktu bersama Al-Qurannya jam segini, jam segini, jam segini. Kalau kita masih lupa, setiap malam lihat, oh ini waktu saya bersama Al-Quran, gitu ya. Besok setiap jam, pokoknya kalau udah jam 5, tidak boleh tidak, saya harus bersama Al-Quran. Komitmen sampai jam 6, oke jam 6. Gitu. Anggap aja itu sekolah. Masa dulu kita sanggup sekolah ngantuk-ngantuk, kita lawan, gitu ya. Males-males dipaksa mau berangkat. Giliran ngejar akhirat nggak mau, gitu ya. Ngejar Al-Quran nggak mau. Itulah kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Manusia itu, kalian itu milihnya dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita itu kalau mau beli barang apapun di dunia ini, pasti kita pilih yang pertama kualitas yang terbaik, yang kedua yang awet. Beli HP pasti yang baik, yang awet, syukur-syukur murah. Beli laptop juga gitu, yang bagus, yang awet. Ya, pasti kita cari yang seperti itu.
Untuk memilih benda saja kita memilih yang bagus dan yang awet. Tapi kenapa untuk memilih kehidupan yang selamanya, kita pilih yang hina dan yang hancur, yang fana. Itu dunia. Padahal Allah sudah janjikan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khairun, dia yang kualitas terbaik. Khair wa abqa, dan dia paling awet. Abqa itu kekal, bukan lagi awet, ya. Jadi kalau kita boleh pilih antara dunia dan akhirat, spesifikasinya ini. Oh, terbaik, ada bidadari, ada surga, ada ada istana, ada sungai-sungai mengalir, ada madu, ada khamr halal bagi kalian semuanya. Spesifikasinya. Dan awetnya selamanya. Satu dunia, yang satunya dunia. Spesifikasinya, kata Nabi, dia tidak lebih baik daripada sayap nyamuk. Dia seperti bangkai kambing. Dia seperti satu titik air yang dicelupkan, tangan kalian celupkan, yang menetes itulah dunia. Bandingkan sama akhirat. Tapi orang banyak milih dunia. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Bodoh manusia itu memilih dunia yang hina dan yang hancur. Gitu ya. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, bikin waktu-waktu wajib bersama Al-Quran, komitmen, karena ini akhirat. Ini akhirat, kita harus perjuangkan dia. Ya, kita perjuangkan dia. Ketiga, ini masih ya cara menjadikan Al-Quran prioritas. Yang ketiga mungkin mengembalikan setiap permasalahan hidup kita kepada Al-Quran. Jadi mengembalikan semua kepada Al-Quran. Hidup kita itu nanti tolak ukurnya itu nanti Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Misalnya Imam Ahmad pernah suatu saat, Imam Ahmad bin Hambal ya, berdiskusi dengan jamaahnya, dengan pengikutnya tentang perkara agama. Tiba-tiba ada orang yang mencaci beliau, gitu ya. Oh, Imam Ahmad tuh kayak gini dicaci. Tapi Imam Ahmad nggak mau debatin dia, walaupun dia salah. Ya, santai aja. Kemudian ditanya sama muridnya, wahai Imam, kenapa engkau tidak membantah semua hinaan dia, gitu ya. Terus kata Imam Ahmad, jawabannya sederhana, cuma kayak gini. Kalau begitu di mana Al-Quran? Gitu ya. Kalau saya jawab, kalau saya bantah, kalau saya debat, di mana Al-Quran? Maksudnya dia pengen memberi pemahaman. Kalau saya mendebat dia, di mana saya meletakkan Al-Quran di dalam hidup? Bukankah Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu orang yang berjalan di atas muka bumi rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka bertemu dengan orang bodoh, orang yang suka debat, qalu salama. Mereka santai. Ya. Al-Quran memerintahkan itu, dan Imam Ahmad memprioritaskan mengamalkan Al-Quran daripada menuruti hawa nafsu dia. Kalau dia mau debat gampang, Imam Ahmad pintar. Dia tahu salah, debat aja. Tapi bukan waktunya. Kata Al-Quran, kalau dia bertemu sama orang jahil, ibadur Rahman itu salama. Santai aja. Oh iya, senyum. Karena bukan waktunya. Mungkin ada waktunya kita harus mengklarifikasi kalau orang-orang menghina kita. Di masa itu Imam Ahmad merasa itu bukan waktunya. Ya. Jadi kata Imam Ahmad sederhana, di mana Al-Quran kalau kayak gitu? Ya. Nah, sama, penghafal Quran itu sekarang harus mengembalikan setiap hidupnya itu untuk Al-Quran. Ya. Tolak ukur hidup dia itu Al-Quran. Saya mau melakukan ini, boleh nggak ya di dalam Al-Quran? Gitu ya. Makanya nanti harus paham sama Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Saya pengen ngechat sama lawan jenis, ada ukti nih, chatting sama saya. Nih kayak, boleh nggak di dalam Al-Quran kayak gini ya? Tanya sama Ustadz, gitu kan. Ustadz, boleh nggak saya chatting sama Awad? Nggak boleh, kata Ustadz. Karena itu, wala taqrabuz zina, ada dalilnya dalam surah Al-Isra. Ya kan? Terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngobrol, sampai bercanda berlebihan misalnya. Kita kembalikan sama Al-Quran, boleh nggak ya Al-Quran mengizinkan nggak kayak gitu tuh? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Al-Quran, jangan engkau mengatakan sesuatu yang kau tak tahu ilmunya. Gitu ya. Jadi kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan kayak gitu. Jadi kita kembalikan semua hidup kita itu kepada Al-Quran. Nanti standar hidup kita itu bukan lagi apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, tetapi ini bukan tentang apa yang saya inginkan, apa yang saya sukai, tapi tentang Allah ridho atau enggak. Ya. Al-Quran membenarkan atau tidak. Mana yang Al-Quran larang, kita amalkan. Kayak kata Abdul bin Mas'ud kalau saya tidak salah ya. Di zaman kami itu kita belajar keimanan baru belajar Al-Quran. Tapi orang-orang kemudian itu mereka mempelajari Al-Quran tapi mereka tidak mempelajari keimanan, gitu ya. Atau mempelajari Al-Quran dulu baru keimanan. Keimanan itu kata para ulama itu
amal. Ya, jadi apa, ma'an qoblal mabani. Jadi mereka mempelajari maknanya, bukan cuma lafaznya gitu, sebelum mereka menghafalnya, gitu ya. Sekaligus menghafalnya mereka mengamalkannya, gitu. Tapi hari ini banyak orang yang hafal 30 juz. Mereka membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi mereka nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Jadi itu kita harus mengembalikan fungsi Al-Quran atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Tujuan itu tuh amal, bukan sekedar dihafalkan. Makanya saya selalu bilang sama murid-murid saya santri di sini, ya, kalian hafal Quran nggak boleh bangga. Karena yang disebut Al-Quran, ahlul Quran itu adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran kendati pun belum hafal. Tapi kalau orang hafal Al-Quran, dia tidak mengamalkan Al-Quran, mereka bukan ahlul Quran. Ya. Itulah Al-Quran yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, itu mereka yang berusaha mengamalkan Al-Quran walaupun tidak hafal, apalagi hafal. Ya, apalagi hafal. Jadi kita harus sekarang standar hidup kita itu Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Ini sampai jam 9 ya. Waktu saya habis ya. Ya Ustaz, nah, nanti masuk sesi tanya jawab lagi Ya kita boleh, mungkin boleh. memperdalamnya lagi gitu ya, Ya karena boleh, ada boleh. beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya cukupkan untuk materi di awal, boleh nanti selanjutnya ditanya jawab. Ya silakan. Oke, alhamdulillah sudah diuraikan begitu ringkas, padat gitu ya, dengan waktu sesingkat-singkatnya. Mengapa sih kita menjadikan Al-Quran itu menjadi prioritas gitu ya? Jazakallah khair Ustadz Anam yang sudah menguraikan dengan cukup jelas gitu kepada kita semua. Nah, sesi berikutnya ini kita ada pertanyaan gitu ya. Alhamdulillah teman-teman santri yang di sini sudah ada 2 pertanyaan yang cukup menarik. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya gitu ya. Jika mau nambah pertanyaan saya buka satu lagi gitu ya. Oke. Di sini ada satu pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Hermayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya gitu ya, bagaimana caranya merealisasikan fungsi utama Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan gitu ya. Manakala di kehidupan ini akan dilarang zina, kemudian dilarang membunuh dan lain sebagainya gitu. Bagaimana merealisasikan Al-Quran ini sebagai petunjuk atau panduan kehidupan Ustadz? Itu langsung dijawab ya. Ya silakan Ustadz. Ya, merealisasikan Al-Quran untuk kehidupan. Ini pertanyaan yang bagus karena memang tujuan utama Al-Quran itu adalah amalnya ya, pengamalannya, bukan cuma qiraah atau tadi ya menghafal. Menghafal kan cuma wasilah, itu sarana supaya kita mudah memahami Al-Quran. Maka urutannya itu tadi ya. Kalau kita pengen mengamalkan Al-Quran, bisa merealisasikan Al-Quran, pertama kita harus bisa dulu membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, kita berusaha menghafal Al-Quran. Karena memang menghafal itu cara yang sangat membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, yang ketiga itu kita memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran bisa dengan banyak jalan. Kita belajar dari guru. Kita baca buku, misalnya gitu ya. Kita mentadaburi Al-Quran. Boleh nggak mentadaburi Al-Quran sendiri, misalnya tanpa guru? Bisa. Kalau mentadaburi Al-Quran untuk vitamin bagi hati kita itu boleh aja. Yang hati-hati itu yang nggak boleh harus ada guru itu kalau nanti ayat-ayat masalah hukum, masalah syariat gitu ya. Ada hukum ini kita nggak boleh menentukan sendiri. Ya, itu harus ada gurunya. Tapi kalau tadabbur Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Kemudian kita tadabburi, wah, Allah tuh ternyata menghibur saya ya, jangan sedih kamu, innallaha ma'ana, Allah tuh bersama saya. Oh, Allah bersama saya. Misalnya itu tadabbur gitu ya. Itu boleh yang seperti itu, ya. Kemudian kita mengamalkan sebisa yang kita lakukan, ya. Dan usahakan memang kita yang pertama tadi memang harus paham dulu, ya. Kemudian kita, mengamalkan sebisa kita. Kadang yang membuat kita susah merealisasikan Al-Quran itu kan sebenarnya bukan kita nggak paham, tapi kita masih belum memprioritaskan Al-Quran itu, ya. Kayak misalnya nih, orang yang pacaran gitu kan. Hari ini kan banyak orang yang tahu pacaran itu nggak boleh, tapi pacaran.
Dia udah paham kan, Al-Quran melarang pacaran. Ya, tapi dia belum memprioritaskan Al-Quran di dalam hidup dia. Akhirnya, nggak apa-apalah gitu ya. Nah itu jadi kalau kita pengen benar-benar merealisasikan Al-Quran, dari sekarang kita harus punya prioritas. Ya. Jadi segalanya itu tolak ukurnya pertama adalah Al-Quran, gitu ya. Dan itu kita harus paksa diri kita, ya. Yang benar harus kita ikuti, yang salah harus kita tinggalkan, seberat apapun, gitu ya. Ya sebisa kita berusaha. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut ya Ustadz, pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua ini ada dari MDS BKS Ihsan ya. Nah, bagaimana mengajak teman untuk ikut mempelajari Al-Quran gitu? Bagaimana mengajak teman untuk mempelajari Al-Quran karena teman saya pernah berkata masih butuh dunia gitu. Mohon tipsnya Ustadz untuk mengajak teman-teman untuk belajar Al-Quran. Gitu. Ya. Ya memang mengajak orang itu kadang tantangannya besar. Tapi harus kita pahami, tugas kita itu hanya menyampaikan. Bahkan Nabi pun seperti itu. Makanya pas Nabi bersedih, Abu Thalib tuh nggak mau masuk Islam sampai akhir hayatnya. Padahal beliau mendukung dakwah Islam. Allah peringatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai engkau Nabi, kau tak akan pernah bisa memberi petunjuk bahkan orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah yang ngasih petunjuk. Jadi bahkan Nabi Allah pertegas, tugas kamu cuma nyampaikan. Yang ngasih hidayah itu Allah. Jadi sama di dalam surah Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan tugas kamu ngasih hidayah. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi tugas Allah yang memberi hidayah bagi siapapun yang mau. Jadi kalau kita sudah mengajak, itu usaha paling besar yang bisa kita lakukan. Dan kita nggak perlu bersedih. Ya nggak perlu bersedih. Karena Allah bilang, Nabi itu sering bersedih tentang orang-orang yang mukmin kemudian kafir, murtad gitu ya, atau orang-orang dalam bahasa Al-Qur'an itu banyak la yahzunukal ladzi atau seperti wahai Nabi janganlah menjadikan engkau sedih ya. Orang-orang yang berpaling dari agamamu, enggak usah sedih kata Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan tugas engkau memberi hidayah. Ya, jadi makanya karena kita tahu tugas Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, kita nggak bisa mengatur hati orang, bahkan kita tidak menggenggam hati kita sendiri. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya bisa kita lakukan setelah tadi mengajak, mendoakan ya. Ya Allah, teman saya ini ya Allah beri dia hidayah, mudahkan dia dalam jalan yang Kau ridhoi kayak gitu ya. Kita bisa berdoa, minta karena Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati kita. Ya, walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang akan memberikan petunjuk. Jadi cuma sebatas itu saja. Alhamdulillah, semoga insya Allah terjawab dengan jelas. Lanjut ya Ustadz ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf, Afwan, izin bertanya, apakah ketika seseorang lupa dengan hafalannya karena tidak sering murojaah itu berdosa? Lalu ketika hafal itu ya hafal kembali, apakah dosa yang tadi akan terhapus? Terima kasih. Ya. Kalau lupa hafalan apakah berdosa? Yang pertama dosa dan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban saya adalah kalau kita melupakan hafalan karena kesengajaan kita, maka itu berdosa. Ya, berdosa karena bagaimanapun itu masuk dalam makna mahjuro, ya, berpaling dari Al-Qur'an atau menjauh dari Al-Qur'an. Pernah hafal tapi kemudian tidak diperjuangkan lagi. Ya, jadi kalau cuma sekedar hafal, kalau cuma sekedar pernah, kita nggak boleh bangga. Karena cuma sekedar pernah, iblis pun pernah beriman kan. Apakah iblis bangga? Saya juga pernah beriman, gitu ya. Saya orang beriman, gitu kan. Nggak ada kebanggaan dari kalau cuma pernah doang. Tapi hafal misalnya kayak gitu ya. Harusnya itu menjadi introspeksi dan menjadi bahan mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang pernah hafal, kemudian dia lupa, kemudian dia berjuang lagi, taubat lah istilahnya, balik lagi, dia berusaha mengembalikan hafalan dia, berjuang lagi untuk Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan
menghapuskan dosa-dosanya. Ya Allah terima tobatnya. Karena innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Ya. Salah satu cara penghapusan dosa itu adalah dengan memperbanyak kebaikan. Banyakin aja pahala. Ya, banyakin pahala karena pahala itu yudhibanas sayyi'at, akan menghapus keburukan. Ya, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika mengampuni hambanya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam depannya. Wahai hambaku di hadis qudsi. Hadis 42 arba'in. Seandainya selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, akan aku ampuni semua dosa yang ada pada dirimu wala ubali, dan aku nggak peduli. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang itu nggak peduli. Ya kan kalau orang minta maaf sama kita, kadang kita, "Ya kamu sih kayak gitu-gitu." Kita ingetin kesalahannya. Tapi Allah nggak peduli mau sebesar apapun. Maka lanjutannya lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya kesalahanmu itu menyentuh langit, summastaghfartani ghafartu laka. Kemudian kamu datang minta maaf, minta ampunan, ghafartu laka, ku ampuni kamu. Ya. Jadi atau lanjutannya lagi, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku juga datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi. Coba, nggak ada yang lebih luas ampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, kalau kita kembali pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Oke, ada nambah lagi nih. Oke, satu pertanyaan yang saya catat nih dari Fadel ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa yang dapat kita lakukan ya untuk melawan rasa malas membaca Al-Quran yang bisa saja datang gitu ya? Ini rasa malas ya. Ini kalau bahasa kita biasanya futur gitulah ya. Yang pertama, futur itu memang wajar terjadi atas setiap manusia. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Karena cuma malaikat yang bertasbih siang dan malam tidak pernah futur. La yafturun, tidak pernah futur mereka. Nggak pernah merasa jemu. Tapi kalau kita manusia, pasti ada futurnya. Karena kita dibekali hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu yang kadang mendistraksi perjuangan kita. Itu wajar. Nah, makanya tapi masalahnya yang tidak wajar itu adalah ketika futur datang dan kita ikuti dia. Makanya caranya adalah gimana kalau tiba-tiba kita malas, maka lawan rasa malas tersebut. Ya, lawan rasa malas tersebut, jangan diikuti. Kalau sekali kita ikuti, malas ngafal Quran, tiduran, hawa nafsu ngajak tiduran, tiduran dia. Diikuti hawa nafsu itu, semakin diikuti, semakin dia pengen ngatur hidup kalian. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Jadi hawa nafsu itu punya ciri khas, punya karakter. Kalau dia dituruti, maka dia pengen jadi Tuhan. Ya. Kalau hawa nafsu dalam tubuh kita sudah menjadi Tuhan, maka kitalah budaknya. Ya. Maka orang yang menuruti makin malas. Ya. Maka nggak ada cara. Lawan aja. Ya lawan. Kalaupun bener-bener males, nggak bisa ngafal Quran atau bener-bener nggak konsentrasi karena futur tadi, maka tetap jangan ikuti hawa nafsu. Ya, tetap jangan ikuti hawa nafsu, cari hiburan dengan hiburan yang tidak memanjakan hawa nafsu kita. Ya, hiburannya misalnya main silaturahim ke teman yang solih. Ya, nanti di situ dapat nasihat misalnya. Hiburannya misalnya tadabbur alam, tafakur alam, pergi ke puncak. Tapi benar-benar tafakur alam gitu ya. Ya Allah saya pengen mentafakuri alam ini gitu ya. Atau hiburannya dengerin ceramah, hiburannya baca buku. Ya, tetap boleh cari hiburan boleh. Kalau lagi futur lagi malas, tapi bukan hiburan untuk memenuhi hawa nafsu gitu ya. Karena ada dua jenis hiburan kan, hiburan untuk memenuhi hawa nafsu atau hiburan untuk hal-hal positif gitu ya. Nah, itu bisa nanti meredam hawa nafsu gitu ya. Keimanan, bisa menguatkan keimanan. Jadi seperti itu saran dari saya. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Ini Boleh, boleh. cukup. Oke. Assalamualaikum dari Elza Fitria Susanti.
Nih pertanyaannya singkat gitu ya. Ustadz, apa sih tolak ukur atau standarisasi muhafiz Al-Quran itu dilihat dari mana? Gimana tadi? Gimana? Tolak ukur atau standarisasi muhafiz Al-Quran itu dilihat dari mana? Gitu, Ustadz. Ya, kita sebagai penghafal Quran itu fokus kita berjuang saja. Adapun label muhafiz itu kan sebenarnya label manusia saja. Muhafiz sejati itu sudah pasti yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu nggak ada yang tahu. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau orang-orang menggelari kita muhafiz, ya maka tugas kita adalah memperjuangkan akhlak karakter kita sebagaimana muhafiz tersebut gitu ya. Tapi kalau orang-orang belum melabeli kita muhafiz, kita nggak usah cari label dari orang-orang gitu ya. Jadi kalau tolak ukurnya wallahu alam karena memang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Muhafiz itu kan orang yang menjaga Al-Qur'an. Ngeri juga kita kadang ngaku sebagai muhafiz kan, menjaga Al-Qur'an. Bener nggak setiap ayatnya sudah kita jaga? Kita jaga pengamalannya, kita tadabburi dia, Al-Qur'an ayatnya gitu kan. Jadi yang pasti sebagai penghafal Quran kita jangan mengklaim kita muhafiz. Adapun kalau orang atau muhafiz atau hafiz lah gitu ya. Adapun kalau orang membeli klaim kepada kita, maka kita berjuang supaya menjadi muhafiz yang sesungguhnya. Gitu loh. Ya, jadi jangan disibukkan sama saya pengen jadi hafiz ya, standarnya apa ya supaya saya diakui jadi hafiz, enggak usah begitu ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seperti itu saja. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz atas Ya, jawaban dan uraian materinya. Ya, Alhamdulillah ini mungkin mohon maaf untuk Nur Aisyah gitu ya, belum bisa saya bacakan ya untuk pertanyaan karena mengingat waktu sudah jam 9:17 kalau di tempat saya gitu ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili dan memperdalam materi yang disampaikan oleh Ustadz Anam. Oke, acara selanjutnya itu adalah informasi infak gitu ya. Sudah kami share gitu ya informasi infaknya di ke room chat gitu ya. Jadi bagi santri-santri yang ada sini, teman-teman yang ada di sini gitu ya bisa menginfakkan sebagian rezekinya. Bagaimana Allah berfirman gitu ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat ke-261. Oke, selanjutnya kita akan sesi dokumentasi Ustadz dan teman-teman semua gitu ya. Mohon dari panitia Muhibbul Quran bisa dipandu gitu ya untuk sesi dokumentasinya. Teh Nida. Teh Nida ada masih aktif? Oke, Teh Nida lagi ini ya. Laptopnya nggak mendukung, jadi saya pandu sendiri gitu ya untuk sesi dokumentasinya. Oke, ini ada 4 slide. Jadi bagi teman-teman yang tidak apa ya masih bisa membuka kamera gitu ya, dipersilahkan ya. Jadi tidak ada paksaan di sini gitu ya. Yang bisa membuka kamera silahkan, jika tidak bisa juga tidak mengapa gitu. Oke, ini ada 4 slide. Jadi senyum saja gitu ya, karena ini random gitu ya, nggak tahu kita ada di slide mana. Jadi senyum saja. Oke, sebentar. Saya aktifkan dulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, sudah.
Oke, slide yang pertama, silahkan senyum. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Silahkan senyum. 1, 2, 3. Kemudian slide yang ketiga. Silahkan senyum. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah atas waktunya sudah membuka kamera gitu ya. Kita sudah masuk sesi dokumentasi. Oke, satu kata kunci ya yang saya ingat dari penyampaian Ustadz Anam gitu ya. Jika kita memprioritaskan Al-Qur'an, maka Allah akan memprioritaskan kita gitu ya. Bisa dibayangkan ya bagaimana Allah ya yang menciptakan alam semesta ini, kita menjadi prioritas gitu ya. Bayangkan saja gitu ya, Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu kompleks gitu ya, yang sistematis. Kita menjadi seseorang yang diprioritaskan. Mungkin kita akan cukup sangat bangga gitu ya. Di dalam kehidupan kita ada teman, keluarga, atau di dalam pekerjaan, ada manusia yang memprioritaskan kita gitu ya. Itu masih takaran dunia gitu ya. Nah, ini Allah yang memprioritaskan kita ya. Ini akan menjadi sebaik-baiknya manusia yang beruntung gitu ya. Oke, jazakumullah khair gitu ya kepada teman-teman semua yang sudah berhadir. Jazakumullah khair kepada Ustadz gitu ya, yang sudah memberikan materinya, yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Marilah kita tutup ya kegiatan pada malam hari ini yang sangat bermanfaat, banyak mendapatkan ilmu untuk kita memperjuangkan Al-Quran. Ini adalah langkah kecil di Muhabbul Quran, kita memperjuangkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburinya, dan mempraktekannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, semoga kita bisa bertemu di kajian yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.